الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Kepadanya lah kita meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta hidayah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memberi dia hidayah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita dan pemberi syafaat untuk kita yaumul qiyamah. Kemudian thumma nusalli ala ahlihi wa ashabi, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat sunnah yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam amal kebaikan. Melanjutkan hadis-hadis yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di hadis yang keempat di dalam bab ini, hadis nomor 101. Hadis nomor 101 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab al-mujahadah. Hadis yang keempat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tafattara qadamah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bangun qiyamul lail sampai kedua kakinya bengkak. Kedua kakinya, telapaknya itu bengkak. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, yaitu Aisyah, lima tasna' hada ya Rasulullah, untuk apa semua ini engkau lakukan ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu lak, Allah telah mengampuni dosamu, ma taqaddama min dhanbik, dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang tersisa, dosamu yang akan datang. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kata Rasulullah, beliau menjawab pertanyaan itu, bukankah dengan ini aku menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah dengan solat malam ini aku menjadi orang yang lebih bersyukur? Muttafaqun alaih. Hada lafzul Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah lafaz dari Imam Al-Bukhari. Lalu hadis yang kedua dari Aisyah juga. Maksudnya hadis yang kedua di yang malam ini insyaallah kita bahas. Hadis nomor 5 dalam bab ini. Hadis nomor 102 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah juga beliau berkata radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir,
ahyal lail, 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam tersebut. Wa aiqadha ahlah wa jadda, dan beliau membangunkan istri-istrinya. Wa jadda wa shaddal mi'zar, lalu beliau bersungguh-sungguh sampai mengencangkan ikat pinggangnya. Sarungnya dikencangkan agar tidak dibuka-buka. Beliau fokus untuk beribadah, menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesungguhan Rasulullah di dalam ibadah, keseriusan beliau di dalam menghidupkan malam-malam, baik di luar Ramadan apalagi di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan apalagi di dalam bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam tersebut sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, lima tasna hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Rasul, suami beliau, untuk apa semua ini engkau lakukan padahal dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah, Nabi Allah, Nabiur Rahmah, Nabi umat ini yang menjadi panutan untuk kita semua umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Teladan yang baik, contoh yang baik yang wajib diikuti oleh umatnya. Bagi siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, mau masuk surga, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus menjadikan Rasulullah adalah teladannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah dan juga mau masuk surga, dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita. Dan dalam hal ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Jamaah sekalian, bayangkan, ini solat sunnah, tahajud, solat sunnah nih, tahajud, tapi sampai seperti itu. Oh, hari ini kita umat Islam solat Jumat, solat 5 waktu, malas, berat kita lakukan. Ini yang wajib ditinggalkan. Ada yang lebih parah, tidak sholat 5 waktu. Wallahu alam, apa alasannya dia tidak sholat itu? Karena kemalasan, ataukah karena sudah sibuk dengan dunia ini, ataukah karena memang dia meyakini sholat itu tidak wajib, ataukah memang dia sudah mencapai puncak yang disebut hakikatullah, sudah sampai pada puncak orang-orang yang punya keyakinan kalau sudah sampai tingkat hakikah, dia sudah tidak sholat lagi. Ada orang seperti itu hari ini yang punya keyakinan kalau dia sudah sampai tingkat hakikah, ma'rifatullah, maka dia sudah tidak sholat lagi. Karena sholat itu bagian dari syariat. Karena menurut sebagian orang yang punya pemahaman seperti ini, Islam itu punya tingkat-tingkatan. Tingkat pertama itu syariat, tingkat kedua thariqah, tingkat ketiga haqiqah, tingkat keempat ma'rifatullah.
Sudah sampai ma'rifatullah, semuanya sudah jadi Allah dia itu. Yang disebut dengan wahdatul wujud, dia bersatu dengan Tuhannya. Jadi dia sudah seakan-akan Tuhan, tidak sholat lagi. Bahkan di dalam agama ini atau pemahaman ini, yang biasa dilakukan oleh orang-orang tasawuf, sufi, orang-orang tasawuf sufi yang melakukan hal ini. Mereka punya keyakinan kalau sudah melalui 4 ini dan dia sudah berada di tingkat yang tertinggi, oh syariat ditinggalkan. Syariat ditinggalkan. Dan ini diungkapkan oleh orang-orang atau ulama-ulama tasawuf sendiri, seperti Abu Ya'qub As-Sijistani. Di dalam bukunya, saya punya buku, dalam bukunya Al-Iftikhar Lid-Da'i, berbangga atau kebanggaan bagi seorang da'i. Judul bukunya Al-Iftikhar Lid-Da'i, kebanggaan bagi seorang da'i. Dalam buku di situ beliau menyebutkan inna dhahir huwa syariah. Islam ini dibangun di atas, atau Islam itu di dalamnya ada zahir, ada batin, dan ada juga batinul batin. Islam itu ada tiga perkara besar: zahir, batin, batinul batin. Yang zahir ini yang antum pakai sekarang, salat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, itu zahir. Itulah yang disebut dengan syariat. Abu Ya'qub Az-Sijistani, ulama sufi ini, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Iftikhar Lid-Da'i, inna dhahir huwa syariah. Yang disebut dengan yang zahir itu adalah syariat yang kita pakai sekarang, salat 5 waktu itu. Wal batin huwal haqiqah. Sementara yang batin, karena Islam itu ada zahir, ada batin, yang batin itulah disebut dengan haqiqah. Wa sahibus syariah huwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara pemilik syariat itu adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu masih sampai pada tingkat syariah. Masih tingkat apa? Syariat. Makanya ada sebagian orang yang kalau sampai dia sudah tidak sholat, itu dia lebih tinggi daripada Rasulullah. Bahkan ini ulama sufi ini, tasawuf ini, dia mengatakan apa? Wa sahibul haqiqah wal wasiyu Ali ibn Abi Thalib. Justru yang tingkatnya lebih tinggi itu adalah haqiqah atau batin itu. Yang batin itu lebih tinggi daripada yang syariat ini, yang zahir ini. Yang posisinya di posisi haqiqah atau al-batin itu Ali bin Abi Thalib katanya. Makanya dari sini orang-orang yang punya keyakinan seperti ini mirip dengan orang-orang Syiah. Makanya dulu ada kerajaan Fatimiyah Batiniyah. Orang-orang yang menisbatkan kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Fatimiyah. Dulu di abad ke-4 Hijriah, tahun 300-an itu kerajaan itu berdiri di sana di Mesir. Ya. Tahun 300-an kerajaan itu muncul dan mereka meyakini keyakinan-keyakinan seperti ini. Dan mereka sebenarnya tidak jauh beda dengan orang-orang Syiah. Ya. Yang dalam hal ini mereka itu sama. Dalam hal ini mereka itu sama. Jadi agama itu ada zahirnya, ada batinnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya katanya Rasulullah itu pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Khisal Ibnu Babawih Al-Qummi. Di situ disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dalam riwayat yang versi mereka,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamani alfa babin minal ilmi. Sesungguhnya Rasulullah mengajari saya 1000 ilmu. 1000 ilmu. Yaftahu kulla babi alfa babin. Dari setiap pintu ilmu itu dibukakan lagi 1000 pintu atau 1000 ilmu. Walam ya'lam dzalika ahadun ghairi, dan tidak ada yang tahu kecuali saya. Cuma Ali saja yang tahu. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Utsman enggak tahu, ya. Abu Hurairah enggak tahu, Aisyah enggak tahu. Istri Rasulullah tidak tahu semuanya. Cuma beliau sendiri. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Babaweh Al-Qummi di daerah Qum sana. Ini sebenarnya dia orang ulama Syiah, sekaligus pemahamannya ini hampir sama dengan orang-orang Sufi yang dikatakan ilmu batin itu ilmu yang hanya diketahui orang-orang tertentu, bahkan posisi mereka lebih tinggi. Ya, posisi mereka itu lebih tinggi. Jadi sampai dikatakan man arafal batin saqata anhu zahir. Maka barang siapa yang sudah tahu ilmu kebatinan, ilmu syariat sudah jatuh, sudah gugur darinya, tidak berlaku lagi. Dia nggak sholat, nggak puasa, itu sudah nggak apa-apa. Kalau dia sudah sampai tingkat batin, sudah pada hakikat. Ya, oleh karenanya, kalau seandainya ada orang yang punya keyakinan, pemahaman seperti ini, dia sudah tidak sholat 5 waktu, lalu dia mengatakan, oh saya beda dengan ente, posisi saya ini sudah lain. Ente itu masih posisi syariat, saya ini sudah hakikat, sudah tingkat tinggi, jadi tidak sholat. Dia itu lebih baik daripada Rasulullah kalau begitu. Karena menurut akidah orang-orang begini, syariat itu Rasulullah itu masih pada posisi syariat, sementara mereka itu lebih tinggi. Nah, maka mudah-mudahan insya Allah tidak ada yang punya pemahaman seperti ini di sini, ya. Kita ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sudah dijamin masuk surga, dan itu dikatakan dengan nas Al-Quran, dengan wahyu. Kalau ente siapa yang bilang ente masuk surga dan ente lebih baik? Kalau Allah bilang Muhammad ini sudah diampuni masuk surga, bukan cuma Muhammad, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum dijamin masuk surga. Kita ini tidak jelas, lalu dengan pedenya kita mengatakan kita sudah pada tingkat posisi hakikoh, jadi tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, itu kan masih tingkat syariat, itu bagian kalian, kami sudah lewati masa-masa itu. Subhanallah. Ini sebenarnya nggak cocok kita bilang subhanallah. Seharusnya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena ini musibah. Ya, karena subhanallah itu cuman cocok diucapkan kepada sesuatu yang kita takjub, ya, karena kedahsyatannya kita takjub. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas-jelas buruk, ya, jauh dari agama, nah itu kita bilang pakai musibah sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi kembali lagi kepada hadis yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah dikatakan dijamin masuk surga, ya, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi beliau masih tetap semangat untuk sholat. Gak main-main. Antum pernah sholat kaki bengkak? Kaki karam saja secara kuat, apalagi sampai bangkai. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cara itu dia bersyukur. Syukurnya Rasulullah itu dengan nambah ibadah. Syukurnya Rasulullah itu dengan nambah ibadah, nambah jumlah rakaat dalam solat sunnahnya beliau.
Jadi syukur itu bukan hanya sekedar di lisan kita ucapkan alhamdulillah, bagus kita ucapkan, tapi juga coba buktikan apa yang sudah kita lakukan. Qiyamul lail kah, puasa sunnah kah, atau sedekah kah, semakin banyak amal soleh kita lakukan, itu tandanya kita orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang berat ya, memang berat. Mungkin kalau kita lihat ini Rasulullah ini, beliau lakukan, beliau bangunin istri-istrinya, bangun ya, bangun semuanya sholat. Yang tidak halangan sholat karena istrinya, ini beliau bangunin semua istrinya. Wa aiqadha ahla, istri-istrinya dibangunin. Ya kalau yang istrinya cuma satu ya kan nggak repot, cuma di dalam rumah itu sudah. Tapi kalau istrinya lebih dari satu harus keliling. Ya. Dibangunin semuanya untuk sholat sama-sama. Dan inilah ya contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai panutan kita. Bukan sekedar bicara, ayo qiyamul lail, ayo tahajud, ayo puasa, ayo sedekah. Beliau contohkan terutama di dalam rumahnya sendiri sebelum beliau menyuruh orang lain. Nah, dan Rasulullah itu disebutkan di dalam surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthah wa ta'ifah minal ladina amanu ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kau itu qiyamul lail lebih dari setengah malam. Jadi 3/2 itu dipakai buat sholat. Pernah 3/2 malam dipakai sholat, pernah separuh malam dipakai sholat, pernah 1/4 malam dipakai sholat, pernah 1/3, dan ada yang sedikit. Yang jelas inilah ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan qiyamul lail untuk dirinya. Jadi setiap malam itu qiyamul lail Rasulullah dengan sholat witir. Adapun umatnya hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Maka kemudian kalau seandainya kita ada kelonggaran, rasanya tidak berat, kita bangun malam untuk qiyamul lail. Paksakan diri kalau memang belum pernah atau mungkin masih berat, bangun. Dan sebenarnya kalau seseorang dia mengamalkan adab-adab sebelum tidur, bagaimana dia bisa bangun cepat atau tidak selama dia tidak bergadang, ya, selama dia tidak bergadang malam, ya, tidur sampai jam 1 malam baru tidur atau jam 2 malam baru tidur, ya itu jelas dia susah untuk bangun qiyamul lail. Ya, syukur-syukur kalau bangun sholat subuh. Jadi kalau kita mau bangun malam dengan ringan, dengan mudah, jangan bergadang malam. Jangan terlalu larut kita tidur malam. Tidur misalnya jam 9 atau jam 10, coba tidur di waktu itu. Lalu niatkan kita bangun jam 1 atau jam 2 malam untuk tahajud qiyamul lail. Sebelum tidur kita jalankan adab-adab tidur dengan baca doa. Minimal baca bismillah. Baca doa, bismika Allahumma amutu wa ahya. Tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Mati maksudnya tidur di sini, karena memang tidur itu disebut al-mautus shaghir, mati kecil. Jadi kita mati sebentar, dan dengan izin Allah, dengan nama Allah, dengan kuasa Allah kita bangkit lagi, kita bangun lagi. Tidur meletakkan bagian kanan
ya, meletakkan bagian kanan. Dan Nabi kalau tidur tangannya ini ditaruh di bagian pelipis kanan ini, tangan kanan ini, di bagian pipi dan pelipis kanan ini. Dan sudah diteliti, subhanallah, tidur dengan model seperti ini hikmahnya adalah memberikan tenaga, energi ke dalam diri kita. Subhanallah, itu sudah diteliti, saya sudah lupa, yang jelas ada manfaat secara medis. Ya. Kemudian orang yang tidur seperti ini, dia tidak akan berat bangun malam. Tidur seperti ini, coba antum praktek, nggak akan berat antum bangun malam. Beda dengan tidur terlentang. Tidur terlentang, ya, kaki terbuka, tangan terbuka, ya. Sudah sama dengan sulit kalau yang seperti itu, kalau tidurnya begitu. Maka adab-adabnya coba kita pakai, insya Allah ringan. Kemudian kalau misalnya tengah malam kita sudah rasa ringan, bisa bangun. Kalau antum masih tidur, itu setan sedang mengikat antum. Jadi kita sedang diikat dengan 3 ikatan, ya. Setan lagi ngikat kita dengan 3 ikatan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitan yaqidu ala qafiyati ahadikum idza nama 3 uqad. Setan itu akan membelenggu, mengikat seseorang dengan 3 ikatan kalau dia tidur. Fa in tawaddaa in hallat uqdah. Maka kalau dia ingin lepas caranya, dia langsung bangun. Mohon maaf. Fa in istaiqadha wa dzakarallah in hallat uqdah. Kalau dia bangun dan langsung baca zikir bangun tidur, doa bangun tidur, apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia baca doa itu, insyaallah 1 ikatan lepas. Wa in tawaddaa in hallat uqdah. Kalau dia berwudu, ikatan kedua juga lepas. Wa in shalla in hallat uqdah. Kalau dia sholat, sudah wudu nih, langsung sholat sunnahkah atau sholat wajib, langsung ikatan itu lepas. Jadi kalau dia sudah jalankan ini, lepas nih 3 ikatan ini. Selama belum dilakukan, masih ada ikatan itu. Apa yang terjadi kalau dia sudah membaca atau dia sudah melakukan tiga adab ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Pagi hari itu dia dalam keadaan enak, segar, kuat, thayyibun nafs, perasaannya enak. Wa illa asbaha khabithan nafs kaslah. Kalau tidak, maka perasaannya tidak enak, jadi malas. Coba antum pakai itu, adab-adab sebelum tidur, maka insya Allah bangunnya akan ringan. Kalau antum tidak bergadang, sudah tidak bergadang, ada sebagian orang sudah tidak bergadang, tidur jam 8 tapi bangunnya masih jam 8 pagi juga. Ada juga yang kayak gitu, selalu kebablasan. Ya, ini ada masalah ini. Ini orang ini harus diruqyah segera. Banyak setan itu, bukan 3 lagi itu, ya. So 30 ikatan kapai di situ, lebih. Jadi harus banyak tata cara adab yang kita ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tuntunan Rasulullah. Jadi antum bisa belajar bagaimana adab-adab sebelum tidur. Juga banyak sebenarnya adab-adab sebelum tidur. Baik, hadis atau 2 hadis ini cukup insyaallah taala sebagai dorongan motivasi buat kita semuanya. Marilah kita jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan. Ayo kita bersemangat. Kalau Nabi pun Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga pun masih tetap mengamalkan amalan-amalan seperti ini, qiyamul lail dan amalan-amalan yang lain, maka kita yang belum jelas nasibnya harus segera dan lebih semangat lagi. Dan saya ingin katakan bahwa sebenarnya
kita juga ini sudah dijamin masuk surga. Kita semua ini umatnya Rasulullah yang beriman dijamin masuk surga, kecuali yang tidak mau. Rasulullah bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku pasti masuk surga. Kata Rasulullah, pasti loh akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nah, sekarang tinggal kembali ke kita, mau masuk surga atau tidak. Jadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Ambil dari Rasulullah, perintah kita jalankan, larangan kita tinggalkan, anjuran kita semangat beribadah. Kita ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam anjuran-anjuran beliau. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.